Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 4 halaman 37 ya. Kemarin mungkin juga sudah pernah kita bahas, tapi sebagai bahan mengulang-ulang sendiri di rumah, kita akan buat video cara mengerjakannya ya. Ini sambil dikerjakan step by step ya, diikuti caranya. Di sini diketahui kerangka sebuah balok dibuat dari kawat yang panjangnya 2 meter. Balok tersebut berukuran panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan panjang diagonal ruangnya 20/2 cm. Tentukanlah panjang sisa kawat yang tidak terpakai. Baik, supaya lebih mudah kita buat sketsanya dulu ya. Baik, di sini kita sudah siapkan kertas. Kita coba gambar sketsanya. Ini sketsa sebuah balok. Oke. Oke, ini supaya lebih mudah kita buat dulu titik-titik sudutnya ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita buat dulu yang diketahui di soal. Sisi panjang atau sisi dari A ke B itu 16 cm. Sisi lebar atau sisi dari B ke C itu adalah 12 cm. Ya. Kemudian ada diketahui diagonal ruang. Manakah diagonal ruang sini? Diagonal ruang adalah panjang dari titik A ke F. Ya. Ini mungkin agak susah kita lihat karena gambarnya 2 dimensi. Kalau ini gambar 3 dimensi mungkin akan lebih mudah ya. Jadi bayangkan saja misalnya kalau kita di sebuah kamar, ini salah satu titik sudut ya. Titik sudutnya ini ya bersilangan dengan titik sudut yang lain. Misalnya di sini dari A ke F, itulah diagonal ruang. Kemudian bisa juga dari A ke B, dari E ke B itu juga diagonal ruang. Atau dari G ke D itu juga diagonal ruang. Atau dari H ke C itu juga diagonal ruang. Nah, sini diagonal ruangnya diketahui adalah 20/2. Misalnya kita pilih saja dari A ke F. 20/2. Ya. Nah, pada bagian balok ini di samping diagonal ruang juga ada diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi? Diagonal sisi misalnya dari A ke G itu diagonal sisi. Dari H ke B itu diagonal sisi. Dari F ke B itu diagonal sisi. Dari G ke C itu diagonal sisi. Dari H ke F itu namanya diagonal sisi. Artinya dari bagian terluarnya saja. Baik. Nah, sini diberikan istilahnya modal untuk kita kawat yang panjangnya 2 meter untuk kita gunakan membangun bagian dari balok-balok ini ya, tiang-tiang balok ini ya. Misalnya ada panjang AB, panjang BC dan seterusnya. Nah, di sini kemudian ditanyakan ada nggak sisa kawat yang lebih setelah kita pakai? Ya. Ada nggak yang lebih setelah kita pakai? Ya. Nah, di sini kita baru tahu lebihnya setelah kita tahu yang kita pakai berapa. Nah, jadi kalau kita buat secara umum, sisa kawat sama dengan ya panjang kawat yang diberikan, panjang yang diberikan ini maksudnya PD panjang yang diberikan dikurang dengan panjang yang terpakai ya, panjang yang terpakai. Ini kita ringkas-ringkas saja. Nah, di sini panjang yang diberikan kita sudah tahu yaitu 2 meter. 2 meter. Nah, bagaimana dengan panjang yang terpakai? Panjang yang terpakai kita peroleh dari di sini ada sisi panjang, lebar, dan tinggi. Panjang yang terpakai itu adalah di sini ada 4 sisi panjang yaitu sisi AB, sisi DC, sisi HG, sisi EF. Jadi ada 4 sisi panjang. Kemudian juga ada 4 sisi lebar yaitu BC, AD, GF, dan HE. Itu sisi lebar. Kemudian juga ada 4 sisi tinggi yaitu BG, CF, AH, dan DE. Jadi kalau kita ringkaskan, panjang yang terpakai itu adalah total dari 4 panjang
tambah 4 lebar tambah 4 tinggi. Ya. Tapi yang jadi persoalannya sekarang adalah kita belum mengetahui tingginya berapa, ya. CF kita tidak tahu berapa. GB kita tidak tahu berapa. AH kita tidak tahu berapa. ED kita tidak tahu berapa. Nah, kan sisi panjang, ya, kita cuma tahu salah satunya saja, itu sudah cukup karena dia pasti akan sama untuk semua. Kita tahu panjang AB itu sama dengan panjang DC, sama dengan panjang HG, sama dengan panjang EF. Begitu juga kita tahu panjang BC, BC sama dengan GF, sama dengan HI, sama dengan AD. Cukup satu saja. Nah, sini kita belum tahu panjang sisi dari tingginya, ya. Misalnya kita anggap saja di sini kita ambil CF-nya berapa. Berarti kita harus cari tahu dulu tinggi dari balok ini, ya. Nah, ada nggak informasi yang bisa kita gunakan? Ya, di sini ternyata yang diketahui hanya diagonal ruang. Untuk mengetahui tinggi ini, ya, untuk mengetahui tinggi ini kita bisa gunakan diagonal ruang ini untuk mencari tinggi. Tetapi sebelum kita cari tinggi, ternyata kita harus cari tahu dulu diagonal sisinya. Diagonal sisinya, atau kalau kita lihat di sini, kalau kita buat ini sebuah segitiga, ya, misalnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita buat segitiga, ini kita bawa kemari, berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga AF, ya. AF AFB, ya. Segitiga AFC, ya. Segitiga AFC yang ini, ya. Nah, ternyata segitiga AFC ini dia adalah sebuah segitiga siku-siku, ya. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk mencari tinggi atau sisi dari FC. Tapi yang sebelumnya ternyata kita harus cari tahu dulu panjang dari AC. AC tidak diketahui. Ya, berarti sebelum kita cari FC, kita harus cari AC dulu. Bagaimana cara mencari AC? Nah, cara mencari AC berarti ini kita tinjau segitiga yang bagian bawah ini, ya. Segitiga yang bagian bawah ini ternyata terbentuk dari sisi A, B, C, ya. Di mana ada sudut siku-siku di B juga. Ya, sudut siku-siku di B. AB kita sudah tahu panjangnya 16. BC kita sudah tahu panjangnya adalah 12. Nah, ini bisa kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan dengan teorema Pythagoras. Kita bisa mengetahui panjang AC dengan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, ya, sama dengan AB kuadrat 16 kuadrat tambah BC kuadrat 12 kuadrat. 16 kuadrat sama dengan 256 tambah 144. Ya, sehingga ini diperoleh 25 tambah 144 sama 400, ya. Ini baru panjang AC kuadrat. Nah, kalau kita ingin mencari AC-nya saja berarti ini kita akarkan. Karena kita hilangkan kuadratnya, timbullah akar. Karena kebalikan akar adalah kuadrat, kebalikan kuadrat adalah akar, ya, akar pangkat 2. Sehingga nilai AC akar dari 400 adalah 20. Kita sudah memperoleh panjang AC. Panjang AC-nya 20. Nah, panjang AC ini, ya, bisa kita gunakan ke segitiga yang satu lagi yang di atasnya, yaitu segitiga AFC, di mana sudut siku-sikunya adalah di C, ya. Ini kalau kita tinjau yang bagian segitiga yang ada di diagonal ruang. Okey, yang kita cari di sini, yang kita cari adalah panjang FC kuadrat, ya. FC kuadrat itu sisi tegak. Kalau yang kita cari itu adalah sisi miring, ya, tadi kan sisi miringnya AC, maka kita menjumlahkan sisi tegak dengan sisi datar. Tapi kalau kita cari adalah sisi tegak atau sisi datar, maka sisi miring kita letakkan di awal. Di sini sisi miringnya atau diagonal ruangnya adalah AF. Diagonal ruang yang diketahui adalah 20 akar 2 kuadrat, ya, kurang atau ini kita buat dulu, ya. Ini kurang FC kuadrat sama dengan AF kuadrat
kurang dengan AC kuadrat ya, AC kuadrat. Nah, AF kuadrat atau diagonal ruangnya adalah 20 akar 2 kuadrat kurang 20 kuadrat. 20 akar 2 kuadrat, 20-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. 20 kuadrat itu 400 ya. Akar 2 kuadrat hilang akarnya menjadi 2. 20 kali 2 ini maksudnya. Ini kurang 400 ya. 400 kali 2 800. 400 kurang 400 sehingga FC kuadrat adalah 400. Ini baru nilai FC ya. Yang kita ingin cari tahu kan FC kuadrat, yang ingin kita cari tahu kan FC-nya saja. FC hilang kuadrat maka akan muncul akar. Akan muncul akar sehingga FC adalah 20. Ternyata panjang FC sama dengan panjang AC tadi, yaitu 20 ya. Artinya apa? Bagian dari tinggi adalah 20 cm. Okey, baru kita kembali lagi ke atas untuk mengetahui berapa sisa kawat yang tidak terpakai. 2 meter, supaya sama kita ubah dulu dia ke sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. Kurang 4P atau 4 kali 16 tambah 4L atau 4 kali 12 tambah 4T atau 4 kali 20. Ya, sehingga diperoleh hasil 4 kali 16 hasilnya 64. 4 kali 12 48. 4 kali 20 adalah 80 ya. Ini kita buat kemari ini karena tidak muat. 200 setelah kita jumlahkan 64 tambah 48 tambah 80 hasilnya adalah 192. 200 kurang 192 hasilnya adalah 8 cm ya. Jadi setelah kita gunakan untuk membuat bagian-bagian balok ini, ternyata kita masih mendapatkan sisa kawat adalah 8 cm ya. Baik, ini silahkan nanti dicoba ulang-ulang sendiri di rumah ya. Kalau seperti ada hal yang tidak dipahami nanti boleh ditanyakan lagi.